الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, pribadi khatib berpesan, berwasiat kepada pribadi khatib terlebih dahulu, wa iyyakum, kemudian kepada kamu sekalian wahai jamaah, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kemenangan itu hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau Muhammad juga ditujukan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, sekalipun kepada orang yang paling kau cinta. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk, man yasha, kepada siapa yang ia kehendaki, kepada siapa yang ia pilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dialah Allah yang terlebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bisa menerima petunjuk. Al-Qasas ayat ke-56. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita cek, kita lihat mushaf Quran kita di rumah. Al-Qasas ayat ke-56, terutama sekali yang ada terjemahnya, kita lihat, kita cek surah Al-Qasas ayat ke-56. Tidak ada mushaf Quran di rumah, mungkin ada ponsel Androidnya. Kita buka ponsel Android kita buka aplikasi Quran digital kita cek, kita lihat Al-Qasas 56. Apa tujuannya? Agar supaya memperkuat pemahaman kita, memperkuat ingatan kita kepada Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita. Inilah salah satu makna Allah kurniakan kepada kita kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, meskipun itu lewat tangan-tangan orang-orang kafir, agar supaya seluruh media-media yang kita punya, akun-akun kita, aplikasi kita, sosial media kita, gadget kita, ponsel kita, HP kita, semuanya dipakai untuk fasilitas beribadah kepada Allah, sarana dan prasarana beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 3 kata kunci yang perlu kita tarik daripada Al-Qasas 56 yang barusan tadi kita bacakan. Yang pertama adalah kata memberi atau memberikan. Sebenarnya saudara-saudara jemaah salat Jumat, kata memberi ini tidak tepat kepada kita manusia. Kata memberi atau memberikan tidak layak, tidak cocok kepada kita yang baharu atau makhluk. Pada hakikatnya pengertian seperti itu. Akan tetapi kata memberi ini sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Loh, kenapa? Kenapa Khatib mengatakan tidak ada kata memberi kepada manusia? Misalnya ada yang berkomentar,
Ada yang mengomentari, kenapa khatib mengatakan tidak ada kata memberi kepada manusia? Kan hari ini aku telah memberikan sedekah kepada saudara yang lain. Kenapa khatib mengatakan tidak ada kata memberi kepada manusia? Kan hari ini aku telah memberikan sumbangan tenaga kepada saudara yang lain. Atau misalnya kenapa khatib mengatakan kata memberi tidak tepat kepada manusia? Kan hari ini aku telah memberikan pengajaran atau ilmu kepada orang lain. Misalnya ada yang berkomentar seperti itu. Kita jawab, jemaah sholat Jumat sekalian. Dalam pemahaman keseharian kita, pemahaman yang biasa, no problem, la muskilah, tidak masalah. Tapi kalau kita bawa kepada pembahasan yang sebenarnya, kata memberi tidak tepat, tidak relevan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memberi. Tegas dalam hadisnya, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku kata Rasul, qasimun, hanyalah pembagi, wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Jadi yang tepat sebetulnya kalimat Allah berikan kepada seseorang, misalnya berupa harta kekayaan yang melimpah ruah, halal dan berkah, Allah berikan kepadanya, lalu ia bagikan kepada saudaranya. Bukan memberikan, tapi membagikan. Begitu pun contoh yang kedua tadi, Allah kurniakan, Allah berikan kepada seseorang tenaga yang kuat, lalu ia bagikan kepada saudaranya yang lain dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Atau contoh yang ketiga, Allah kurniakan kepada seorang ustaz, kepada seorang muallim misalnya, kepada seorang guru ilmu atau hikmah, Allah berikan kepadanya, lalu ia bagikan kepada masyarakat atau kepada saudara yang lain. Seperti itu yang tepat. Jadi kita bukan memberikan, tapi membagikan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka sebuah peristiwa atau sebuah kisah tertulis di hadis riwayat Muslim ketika menjelang wafatnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Detik-detik hembusan napas terakhir Abu Thalib ini, kita kenal dulu, Abu Thalib adalah pendukung, penyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Abu Lahab. Abu Lahab adalah penentang dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara tentang Abu Lahab, tapi kita berbicara tentang Abu Thalib. Abu Thalib penjaga Rasul, pendukung Rasul dalam menyampaikan dakwah Islam. Tapi ketika menjelang kematiannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepadanya. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Lantas Abu Thalib tidak mengikuti daripada ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang-orang Quraisy tidak mencela aku dengan mengatakan Abu Thalib takut, Abu Thalib mengucapkan kalimat itu hanyalah karena takut kematian, sudah pasti aku mengikrarkan kalimat itu, hai Muhammad, untuk menyenangkan hatimu, untuk menyejukkan pandanganmu. Begitu respon Abu Thalib ketika detik-detik menjelang kematiannya. Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika hembusan napas terakhirnya. Inilah yang Rasul sesalkan sekali. Peristiwa inilah yang mendasari atau yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran Al-Qasas ayat ke-56 tadi. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk. Man ahbabta, lihat
bagaimana gunanya man ahbabta, sekalipun kepada orang yang paling kau cinta. Rasul sangat mencintai pamannya, Rasul sangat kasih sayang kepada pamannya. Akan tetapi urusan hidayah, urusan petunjuk, la tahdi, tidak bisa engkau berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi siapa sebetulnya pemberi hidayah ini jemaah sekalian? Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah, yang bisa memberi petunjuk man yasha kepada siapa yang Ia kehendaki. Man yasha kepada siapa yang Ia pilih, kepada siapa yang Ia inginkan. Maka saudara-saudara sekalian, amat sangat bersyukurlah kita, berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidayah Islam, iman itu masih teguh bersemayam di dalam dada kita. Inilah yang bisa, inilah yang merangsang kita hadir, inilah yang memotivasi kita, menggerakkan kita, memberikan stimulus kepada kita sehingga bisa hadir ke dalam masjid yang tercinta ini di siang hari yang berbahagia ini, menunaikan ibadah salatul Jum'ah sebagai tugas dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita jaga ini saudara-saudara sekalian. Kita jaga, kita pelihara, kita syukurilah. Begitupun dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita jagalah, kita peliharalah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, jangan kita wafat, jangan kita meninggal dunia illa melainkan wa antum muslimun, tetap dalam kondisi muslim, tetap dalam kondisi Islam, tetap dalam kondisi berserah diri kepada Allah, tetap dalam kondisi iman. Islam itu masih berdiri tegak, berdiri teguh di dalam dada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wahdah, salatu wa'ala, فنصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي
وفي يمن وفي أفغان وفي Rohingya Myanmar وفي Uighur وفي Indonesia وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وتكنكوت جولو طوما جاي خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.